Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka, lalu face to face dengan jarak yang mungkin amat dekat. Tapi pada saat ini anak-anakku sekalian yang berbahagia, calon siswa-siswi SMA Negeri Mumbulsari, tidak mengurangi makna bahwa sekali lagi bahwa kita jauh di mata tapi dekat di hati. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan risalah beliau kita insya Allah pada hari ini sampai insya Allah yaumul qiyamah kita selalu berjalan di atas risalahnya, sehingga kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cita-cita kita. Urusan sejarah anak-anakku sekalian. Dulu yang namanya belajar kita itu bahkan sampai beratus-ratus kilometer, berangkatnya aja berhari-hari, ya, berhari-hari. Itu pun harus butuh 1, 2, 3 sampai 5 tahun bisa kita pulang bertemu dengan keluarga. Ya, terutama ini yang dulu sempat mengenyam yang di dunia pondok pesantren. Nah, tapi karena perjalanan seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah, ya, terlepas sekarang anak-anakku sekalian, ya, saat-saat masa COVID, Corona, atau mau tidak mau kita yang namanya era digital, yang dalam istilahnya ini ya, dalam PowerPoint ini ada istilahnya era industri. Nah, ini keharusan sejarah. Pasti mau tidak mau juga akan datang. Kita suka tidak suka. Tapi itu anak-anakku sekalian tidak menghalangi ya, kejauhan kita, kedekatan kita, jarak itu tidak berpengaruh. Dimanapun kita tetap bisa belajar. Bahkan kita sebagai seorang insan yang beragama, ya, dalam surat pertama yang turun itu adalah Iqra, ya. Kita diwajibkan untuk belajar, untuk membaca. Membaca tidak harus yang namanya literasi, membaca tidak harus depan buku. Anda bisa membaca lingkungan sekitarnya. Kita belajar ayat-ayat kauniyah. Ya, itu juga namanya belajar. Lebih-lebih di era digital semacam ini. Kalau dulu Pak Budi ingin membaca sejarahnya Amerika, kemerdekaan Amerika, Pak Budi harus ke sana kemari. Cari buku, toko buku. Sekarang cukup kita buka Google. Siapa itu George Washington, siapa itu Thomas Jefferson, tinggal klik saja sudah muncul. Nah, sekali lagi, bukan hambatan bahwa kita dengan adanya IT, dengan adanya digital ini kita terhambat untuk belajar. Kemudian nanti anak-anakku sekalian, ya asing nanti kalau sudah mau belajar fisika, pasti ketemu Pak. Sampai contoh-contohnya, gambar-gambarnya bagaimana, apa itu yang namanya siklus Carnot, apa itu yang namanya velocity, apa itu percepatan, itu ada semua. Nah, yang perlu digarisbawahi anak-anakku sekalian, anak-anakku ya, khususnya calon siswa-siswi SMA Negeri Mumbulsari, bahwa kita sekarang ini adalah mulailah kita menapak, ya ada hikmahnya lah, kita ada corona, ya kan, ada COVID, ya. Ini mau tidak mau kita akhirnya apa? Mau belajar. Kita melek yang namanya IT. Kita mau belajar. Itu hikmah di balik itu semua. Ya. Jadi kita mau tidak mau kita harus memasuki era. Dan anak-anak sekalian, yang perlu digarisbawahi bahwa nanti di dalam sistem pelajaran ya, di saat-saat ini adalah ini ada sebuah PowerPoint mungkin yang barangkali untuk anak-anakku ada gunanya supaya nanti kita bisa mempersiapkan. Bagaimana nanti kita?
Nah ini kalau kita belajar ke alam, dinosaurus punah. Mengapa punah? Nah, itu ya seperti itu. Ini sekarang anak-anakku sekalian. Sesuatu barangkali yang dulu kita mungkin antipati, kita dulu setengah-setengah. Ternyata sekarang anak-anakku sekalian, ya, oh kamu jangan main HP, kamu nanti ngajinya terhalang, belajarnya nanti kamu terganggu. Ternyata sumber belajar. Kamu ingin suaranya siapa? Mendengarkan suara lantunan ayat Al-Quran. Madrud, Ahmad Sudes, ada semua di HP. Bahkan sampai makhrajul hurufnya, tajwidnya itu ada di HP. Itu anak-anak. Suatu yang Pak Budi tadi katakan bahwa suatu keharusan. Langkah-langkah sejarah, etapa-etapa sejarah itu ada keharusan-keharusan yang pasti datang dan kita tidak bisa mengelak. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita ingat dulu. Ya, ini Bapak pendidikan kita. Siapa? Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan pendidikan taman siswa. Awal sekali merintis pendidikan yang sisinya klasikal dan skolastik. Ya, yang dengan itu kalau pendidikannya itu ya ing ngarsa sunggulodo ing mardya bangun karsa tuturi andayani. Nah, ini adalah Pak. Namun anak-anakku sekalian, pada waktu itu mungkin sesuatu yang untuk saat itu kumpul bareng, dijemput bareng, berangkatnya sama, pulangnya sama-sama, kumpulnya ditentukan di mana, ya, waktu-waktunya itu ditentukan, itu menjadi sesuatu yang untuk saat itu. Tapi anak-anak sekarang dalam kondisi saat ini, ya, itu sudah barangkali sudah apa? Yang mau tidak mau itu tadi, ya, akan terlompati. Ya, akhirnya zaman pendidikan siswa, taman siswa itu yang dulu gaungnya ya, mana mau produksi tokoh-tokoh kita pada waktu itu, akhirnya gaungnya surut. Bukan berarti mereka itu gagal, tidak. Tapi memang harus ada tahapan-tahapan dan kita harus selalu bisa beradaptasi, mengikuti segala perubahan. Ini anak. Ini. Sekarang minta apa-apa yang ngasih malah robot. Iya kan? Robot bisa mendeteksi. Ini makna di balik itu. Berikutnya, ini harus bisa adaptasi, menyesuaikan diri. Ya, dulu kalau di SMP, ya 50% adalah guru dengan murid itu 50%, 50% itu tanggung jawab guru, 50% murid. Bukunya dilihat, absennya selalu dipantau, rambutnya, bolos selalu dimarahi, dikanani, cara belajar itu seperti ini. Ya. Lalu SMA mungkin barangkali lain lagi. Guru sudah tidak seperti itu. Tidak sampai melihat bukunya anak-anak, lihat rambutnya anak-anak, apa sudah keramas, apa bukan. Tidak. Mungkin 75% adalah wewenang otoritas dari murid, siswa-siswi. Guru hanya segera memotivasi, mengarahkan, mengevaluasi. Itulah masa-masa SMA. Nah, Anda harus bisa adaptasi. Kalau nggak adaptasi, misalnya harus menunggu informasi dari Bapak Ibu Guru, menunggu masukan dari Bapak Ibu Guru, pasti Anda akan juga akan terjadi hambatan. Ini anak-anakku yang kali senang fisika. Nah, ini kan adaptasi. Mengapa? Kecepatannya harus sesuai supaya ini tidak jatuh. Lainnya apa? Ini mainan kalau di tempat saya namanya tong gila, tong edan. Nah, orang naik sepeda, biasanya ada yang sepeda motor, ya, ada yang pada sepeda ontel. Kenapa kok tidak jatuh? Karena dia bisa keseimbangan kecepatan. Makan gerak melintas, konsentripetal dengan gravitasinya harus seimbang sehingga tidak jatuh. Coba ini tidak seimbang, pelan misalnya, tidak cepat, kecepatannya tidak disesuaikan. Gimana? Jatuh, terpeleset atau
rosok. Nah, itulah bahwa adaptasi itu perlu kalian dalam belajar itu. Berikutnya, ini ya. Nah, ini anak sekalian, motivasi semuanya anak-anakku sekalian. Karena gejala-gejala transformasi Indonesia itu sebetulnya kita terasa. Pasti terasa lah ya. Kita pasti terasa. Yang paling gampang ya. Sekarang gimana? Yang paling kena dampak tidak usah jauh-jauh dari di sekeliling kita saja. Ya, ambil contoh masalah sekarang ojek. Nah, kita ojek dulu kan masih jalan, mencari mana ada becak, mencari ada mana pangkalan ojek. Nah sekarang gimana? Tinggal pencet 3 langkah. Kita keluarin Bonjong. Mengaktifkan HP, mana aplikasi Gojek, panggil. Oh, Gojek sudah datang, ya. Bahkan kadang-kadang kosnya, harganya itu lebih murah daripada kita mencari Gojek di jalan, mencari becak ke sana kemari. Inilah anak-anakku sekalian yang kita harus pandai-pandai untuk menyelesaikan diri, pandai untuk menyikapi. Itu yang paling kalian. Bahkan di kota-kota besar, ya, tidak usah di kota besar lah, kita di Jember. Karena kayak Pak Budi mau misalnya ingin, wah, kok ini kepingin bakmi ini, kepingin pangsit ini. Nggak usah datang anak-anakku sekalian, tidak usah datang, tinggal gosen, ya, GoPay atau GoFood, ya, 10 menit, 15 menit makanan langsung datang. Ini yang saya katakan keharusan sejarah. Mau tidak mau juga seperti ini. Ya, anak-anak kalian lanjut. Ini kelas konvensional kita. Konvensional itu masih lama zaman dulu gitu ya. Di bimbel-bimbel semacam ini. Ya. Ini kayak macam satu. Lanjut. Ini ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekarang lagi mungkin konsen menikmati ya, menyusuri Zoom ini. Nah, ini kecakapan apa satu para ahli adalah ini ada kesatuan yang kita tidak bisa dipisah. Ini kita ada dengan bagaimana di dalam theory of learning ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, dalam menyikapi persoalan ini nanti bagaimana pendidikan kita agar kita mencapai ketujuan, mencapai kesasaran kita. Pendidikan kita adalah yang pertama adalah nanti kita tidak bisa, ya ini abad 21 ya, para ahli adalah tiga kesatuan ini adalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah keniscayaan ya bahwa digital literasi itu sudah tidak bisa ditinggalkan, dan saya kira anak-anakku semuanya sudah mulai ini sudah tidak asing. Lalu yang berikutnya adalah tentang life and career skill, bahwa hidup ini karir Anda itu apa? Harus ada skill, harus ada keahlian, ya, harus ada keahlian yang bisa dilakukan. Lalu yang berikutnya, kalau kita sudah ada digital, ya, ada sarana prasarana sudah memadai, kita ada kehidupan dan karir, ada keahlian, maka kita harus apa? Tidak ada gunanya kalau kita tidak ada yang namanya inovasi, daya kita untuk lebih baik. Skill itu harus diwujudkan. Digital literasi itu ya saat ini kan kita membahas digital literasi. Jadi informasi itu bisa dari media, dari itu ICT, literate ya. Lalu berikutnya, nah ini apa yang dimaksud dengan life where itu adalah pendidikan nanti adalah fleksibel. Kita harus punya inisiatif, jiwa kepemimpinan. Nah, itu kan sesuai dengan tujuan pendidikan kita, menjadi insan-insan yang bertanggung jawab, yang mempunyai inisiatif. Kita selalu berinisiatif. Inisiatif itu maksudnya inisiatif itu mempunyai daya apa? Kita mempunyai daya pikir,
Jadi misalnya, wah ini sekarang musim hujan, saya tidak punya payung. Muncul inisiatif kita. Kalau saya nggak punya payung, apa kira-kira supaya kita tidak hujan? Itu namanya punya inisiatif. Lawannya adalah apatis. Itu tujuan pendidikan itu. Di antaranya mencetak anak-anak supaya tidak apatis. Wah, ini saya mau berangkat sekolah, tapi ini kok hujan. Wah, ini ban kempos. Nah, itu lain. Kalau anak apatis, ya sudah. Apa adanya terserah. Itu namanya apatis. Bahkan orang apatis ini, Allah tidak suka dengan orang-orang yang apatis. Bahkan sindiran Allah, orang-orang yang tidak punya inisiatif, yang tidak punya apatis, ya, itu golongan-golongan qadariyah itu, maka katanya Allah dalam sebuah itu bahkan apa? Orang gitu itu biasanya senangannya, orang apatis itu senangannya apa? Membangga-banggakan masa lalunya, membangga-banggakan keturunan. Itu ciri-cirinya orang apatis. Orang yang seperti itu, katanya Allah adalah lebih jelek dari kal'ahman, lebih jelek dari binatang-binatang melata. Kalau dia disebut lemahnya, dia apa? Kalau ada orang lain mempunyai potensi, dia akan menyebut dengan nenek moyangnya, masa lalunya. Tapi yang lebih baik gimana? Masa lalunya juga baik, nenek moyangnya bagus, tapi dia juga orang yang punya kreasi. Di samping kuantitas, kita harus jadi orang yang berkualitas. Kita jadi orang-orang yang suguhan, bukan jadi orang yang sungguhan. Itu penting sekali. Ya. Jadi orang yang sifatnya kita selalu punya inisiatif, punya kemampuan untuk berkarya. Lalu berikutnya adalah biasanya ciri-cirinya itu orang-orang seperti itu harus social skill, yang perlu dalam pendidikan. Bagaimana di dalam bersosial, skill kita bersosial, bersama dengan teman, itu bagaimana. Ya. Biasanya adalah produktivitas. Nah, itu life and career skill itu harus mencerminkan apa yang disebut dengan produktif. Produktivitas. Kita harus produktif. Pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari yang besok harus lebih baik dari hari ini. Itu namanya adalah produktivitas. Yang berikutnya adalah accountable. Ya, ini ya. Bisa dipertanggungjawabkan, menjadi accountable ya. Nah, ini anak-anak sekalian, ciri-ciri orang yang maju dalam learning and innovation skill itu biasanya kita selalu mengatakan namanya critical thinking, creativity, komunikasi. Ini bisa terbentuk ini bila kita ada komunikasi dan kerjasama, kolaborasi. Jadi intinya itu. Inilah salah satu ciri nanti 3 pilar inilah adalah salah satu ciri daripada kecakapan liput di abad 21. Ya. Digital literacy, learning and innovation skill, life and career skill. Inilah adalah core subjek nanti di abad lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ini ya. Nah, ini ada istilah lagi bahwa istilah apa ini? Ini blended learning. Untuk anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan ini semua, itu ada istilah yang namanya blended learning. Blended itu apa ya? Campuran. Blender alat untuk mencampur ya, blender ya itu kue. Jadi blended learning adalah campuran bagaimana di dalam pembelajaran. Nah, sekarang ada classroom learning, ada online learning. Nah, sekarang ini online learning. Nah, yang kita lakukan sekarang ini online learning. Kalau classroom learning itu adalah kita face to face. Nah, itu face to face learning. Nah, blended learning itu apa? Blended learning itu di tengah-tengah gabungan antara online learning dan classroom. Ini nanti yang akan dalam menyongsong abad 21 ini. Kalau classroom learning, guru sebagai center, apa-apa katanya Pak Guru. Pak Guru, kamu cari di perpustakaan buku ini. Di kotak nomor sekian. Ini adalah buku tentang mekanika. Pak Guru sejarah, ini guru tentang pra kemerdekaan. Nah, karangannya Nugroho atau Susanto di rak nomor sini. Nah, ini adalah guru sebagai
center sebagai pusat. Guru kita berceramah ya di depan berceramah sampai muridnya tertidur kadang-kadang ya, saking asiknya ceritanya. Itu adalah face to face. Online learning ya seperti ini ya, online learning ini online learning ini adalah gimana? Sebagai center adalah nanti adalah kita ini adalah nanti collaboration community based learning ini adalah nanti itu adalah sebagai senternya. Seperti itu. Ini ya. Blended learning itu nanti gabungan. Ini self-paced dan alone. Ya, jadi murid sendiri, kreativitas murid punya otonomi, ya, mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri. Bagaimana dia mengkolaborasi belajar bersamanya, bagaimana social learning-nya, community based learning-nya itu gimana? Itu ada online learning. Ya. Guru hanya menentukan best course, mengontrol, mengevaluasi. Ini ya, inilah blended learning mungkin yang kita lakukan ya, kita lakukan pendidikan saat ini di lembaga pendidikan. Nah, ini singkatannya seperti ini. Nah, ini disingkat itu ya, blended learning itu disingkat ini. Nah, ini adalah wortel, apple dan lemon. Nah, ini singkatan semua. Nah, ini collaborative learning in online environment, lingkungan ya, mengolaborasikan pendidikan online dengan lingkungan. Nah, ini. Apple otonomi ya, memberikan keotonomi personal based learning. Ya, dan lemon lecture in classroom session. Kadang-kadang lecture, seorang pengajar, seorang pendidik memberikan waktu-waktu Jawa-Jawa tahapan-tahapan yang tadi di dalam kelas. Jadi gabungan semacam itu. Ya seperti ini. Ya, jadi Pak Budi ngomong, lah ini pendidikan itu nanti begini, kamu harus begini. Ya, lalu bagaimana siswa-siswinya itu memberikan otonomi. Bagaimana kamu menentukan? Kamu mau enggak? Ya, mau buka enggak? Dengan Pak Budi, Zoom meeting dengan Pak Budi ya. Nah, itu ada nanti di anak aku sekalian. Nah, inilah di blended learning structure-nya kalau kita gambar semacam ini ya, belajar sendiri, online based ya. Nah, itu ada introduction, ada pengantar, ada seminarnya ya. Nah, inilah ini. Ada seminar 2. Di pertama, nanti Bapak Ibu Guru, pasti Bapak Ibu Guru mengarahkan ke Anda semuanya. Ini tujuan kita belajar pada hari ini adalah alat-alat ukur. Kita pada hari ini adalah bagaimana menentukan besaran pokok, besaran turunan. Nah, itu sih pasti Bapak Ibu Guru nanti akan menjelaskan semacam itu. Tujuannya apa? Kamu diajari ini supaya apa? Nah, anak-anak belajar sendiri, bisa membuka Google, ya, bisa studi perpustakaan, ya. Jadi kita selalu online, belajar sendiri, Pak. Jadi, jangan disalahpahami. Belajar sendiri di rumah, kadang-kadang kita salah paham. Terus maunya saya belajar, enggak, tetap diarahkan oleh Bapak Ibu Guru, ya, tetap diarahkan. Apa tujuan kita belajar materi ini? Lalu apa yang hendak dicapai, ya kan? Nanti bagaimana anak-anak itu cara belajarnya itu. Anda sendiri yang akan menentukan sikap. Nah, ini ada aktivitas kelompok, kegiatan kelompok, presentasi dari kerja kelompok menggunakan multimedia. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan kita ada diskusi. Anak-anak bisa praktikum. Ya. Di rumahnya apa saja yang bisa dilakukan, misalnya fisika ini ya, Pak Budi fisika. Coba bagaimana cara menentukan gaya dengan alat batu, benang, paku, sama mestar, bagaimana bisa menentukan gaya.
Kira-kira kalau bangunan itu bentuknya seperti ini, lebarnya sekian, roboh nggak bangunan ini? Nah, Anda bisa menggunakan ya ini. Nah, nanti ya. Nah, ini. Penyajian materi dan kelompok kerja. Nah, ini bisa nanti ya. Pencarian informasi. Nah, bisa dari web. Ya, ini anak-anak sekalian. Nah, ini macam materi ya, bagaimana guru zaman now. Jadi guru ya, nanti anak-anak itu bukan istilahnya nanti satu arah. Nah, kayak kita mungkin ya dulu ya di SD sampai kurang dipegangi, kamu harus jalan di sebelah kiri. Kamu kalau jalan harus perhatikan bawah, jangan itu juga tidak. Tapi guru sebagai seakan-akan apa? Sebagai partner, sebagai teman, sebagai sahabat, ya. Dan sebagai orang yang istilahnya dituakan, ada unggal-unggal. Nih, ini terakhir ini pernyataan seorang ahli pendidikan Spanyol. Nah, ini dasar pendidikan adalah nanti kasih sayang. Kalau guru sudah kehilangan kasih sayang pada murid, maka itulah pendidikan mulai kehilangan. Jadi ini kasih sayang. Jangan difahami bahwa kasih sayang. Guru selalu sabar, terus diem, anak-anak selalu dikasih permen. Ya, boleh kasih sayang seperti itu. Itu kalau mungkin kita masih zaman itu. Tapi kasih sayang kita, barangkali Anda dikasih tugas, Anda dipanggil, kamu kok tidak mengerjakan ini. Tolong sekarang Anda gantinya, misalnya guru agama atau yang lainnya. Sudah, sekarang kamu aja, hafalkan surat ini sampai surat ini. Nah, itu juga wujud kasih sayang. Wujud kasih sayang. Nah, itulah, mungkin anakku sudah pinter ini ya. Ini sudah tahu ini anak mukul, anak mayang, anak karang kedawung, anak curah laos, anak sojo, ini banyak anak pondok. Nah, itu kan kasih sayang. Bahkan kita melakukan mesti diawali dengan bismillah. Bismillah itu apa? Kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih sayang kita lagi, ya kan? Kita orang yang cintai belum tentu dikasih. Nah, ini konsep kita. Jadi pendidikan kita itu Masya Allah, anak sekalian, menyemangati kita, memberi pencerahan kita ya. Terus waktu nanti saya tidak ingin untuk anak-anak ini calon siswa-siswi SMA Negeri Mumbulsari, kalau saat nanti lulus setelah MPLS tidak ada istilah apa ya, beton bui ya, tidak ada istilahnya males-malesan ya, tidak ada. Karena apa? Ini untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan ini ya. Ini kasih sayang, cinta kasih yang tulus ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini sekalian. Nah, ini barangkali mungkin habis tadi, Mbak. Habis belum? Belum. Lanjut. Berikutnya. Ini Pak, bukan Pak Budi. Ya, habis paling. Ini. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak sekalian, ini ya mungkin ini perlu saya sampaikan ya, bagaimana di dalam saat ini anak-anakku kita lagi ada ujian ya. Ujian insya Allah ada hikmah ya, di balik ujian ada hikmah, tapi kita perlu bagaimana kita menyikapi ya. Bahwa di dalam situasi pandemi ini adalah yang jelas
perlu tindakan pengamanan penyelamatan proses belajar dan belajar ya. Ini anak-anak sudah tahu mungkin bagaimana kita protapnya, bagaimana kita protokolernya ya. Nah, ini yang perlu saya utarakan ya, karena saat ini kita sedang mengalami seperti ini. Bagaimana juga apapun keadaan pendidikan, kita tidak boleh lumpuh atau berhenti. Bahkan di Quran sendiri anak-anakku sekalian, kalau semuanya berangkat perang, harus ada satu golongan yang tetap belajar. Harus ada orang yang di rumah tetap belajar. Meskipun kondisi genting, karena gawat, kita kondisi perangan. Wah, kita harus selalu memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pendidikan. Ya, harus kan, ya kan? Nah, kadang-kadang kita lengah. Ya, lengahnya apa? Kita ini secara tidak sadar kita apa? Kita membawa sebagai carrier, ya, membawa virus itu. Nah, ini kan oke, kalau kita bicara masalah ego misalnya, oh Pak, sudah saya yakin, saya kebal, Allah lah, tidak boleh seperti itu. Kaidahnya tidak boleh semacam itu. Iya, kalau orang lain yang bawa penyakit, kita tidak. Lah, kita yang bawa penyakit, menularkan orang lain. Nah, ini ya, harus sudah bicara ya, menjelaskan apa yang tadi ya, bagaimana pelajaran ini. Ini kombinasi ini tadi yang dengan blended learning, di virtual Zoom lah, seperti saat ini kita menggunakan Zoom lah. Ini ada cara-cara ya, nanti banyak nanti yang saya sampaikan ke anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas ini, dan saya adalah ngomong ke kelas calon ya, calon kelas 10, ya, calon kelas 10. Jadi, mari kita siapkan secara baik, kita sikapi ya. Kita jangan sampai kehilangan informasi ya, bahwa segala sesuatu kadang-kadang kita selalu kontak ya, mungkin dengan teman, dengan bapak ibu guru ya di sekolah ya, karena mau tidak mau Anda sudah akan lingkungan baru yang perlu kita untuk melaksanakan. Aku kalian, saya kira itu mungkin cukup ya dari Pak Budi. Barangkali ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau bertanya. Silakan. Nanti Pak bagus. Nah. Aku 4 anak. Ini. Sudah. Silakan, mari. Barangkali ada yang ditanyakan. Bisa angkat tangan, silakan. Biar nanti saya buka moodnya itu. Saya tanya, ya mungkin malu macamnya belum. Nah, atau nanti di YouTube, di komen ada pertanyaan, siap jawab. Ya.
Kan Halimatu Sa'diyah angkat tangan itu. Silakan yang lainnya mungkin. Pencet ya. Silakan Halimatu Sa'diyah angkat tangan itu, silakan tanya. Ya, karena tidak ada pertanyaan, barangkali mungkin masih malu ya. Malu kucing, bisa di chat ya. Chatting nanti di mana? Di YouTube. Halo, Pak. Halo, Pak Budi akan menjawab. Halo, halo. Ya, silakan. Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Sampai ketemu nanti, berjumpa ya. Kalau belum ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Sampai jumpa ya. Bisa ketemu sama Pak Budi ya, dengan guru-guru yang lainnya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Maju bersama. Hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.